Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel aku ini. Sekarang aku bacain untuk dia Libra ya. Aku tuh lagi penasaran sama si Libra itu sekarang lagi ngapain aja gitu ya. Hmm. Hmm. Mhm. Wow. Ada yang lagi sakit. Ada yang lagi sakit kamu ya. Lagi sakit apa? Ada yang lagi menyiapkan kuda-kuda kali ya. Lagi nyiapin strategi ataupun ada orang yang lagi nyiapin strategi buat nakut-nakutin kamu. Emang kamu bisa ditakut-takutin gitu? Enggak ya kayaknya. Mereka yang takut sama kamu. Oke. Hmm, ada yang ada energi di sana. Hmm, jangan takut ya. Ini cuma nakut-takutin doang. Ibaratnya gini, kamu tuh singa mau ditakut-takutin sama tikus kayak gitu. Ya, nggak level, nggak seimbang. Di sini ada seseorang ya yang mau ngebantuin kamu. Orangnya cukup dewasa dia. Um, ya, atau ada sosok seorang ayah, sosok good father ataupun seorang ibu di sini yang punya kapasitas kayak mungkin om tantenya kamu di sini yang sanggup menampung air mata kamu gitu ya. Oke, atau pacarnya kamu, suami, istri kamu juga ya. Dia nampung banget, dia ada seseorang yang ngedukung banget karir kamu dan dia nggak pernah lelah doain kamu ya. Ada juga beberapa leluhur kamu selalu ada di sampingmu di situ ya. Oke, di sini ada yang mencoba untuk hijrah ya. Hijrah ke Marisa karena apa? Aku udah bosan, aku udah capek, aku pengen pergi nih. Ada yang mesti aku temukan. Ada yang pergi ke dalam dirinya sendiri ya, ada yang pergi berbeda pendapat juga itu keluar dari siklus karena apa? Kita harus punya cara pandang yang baru ya, yang paling ringan lah gimana caranya supaya kalian bisa keluar dari pikirannya kamu sendiri gitu kan si Libra mah pemikir. Harus bisa keluar dari pemikiran-pemikiran yang itu-itu aja ya dan lepaskan semua dendam. Ada di sini yang suka bikin kamu ngerasa kayak seseorang itu kayak bikin kamu nggak nyaman dengan kehidupannya kamu tuh kan di sini tentang zona-zona yang nggak produktif ya, banyak ketakutan, takut nggak dapat rezeki, takut nggak bisa berumah tangga, punya jodoh dan segala macam. Nggak usah lah itu ya, jauh-jauh buang aja lah. Nah terus di sini juga ada seseorang ya yang Libra dikelilingi oleh orang-orang untuk bulan Mei ya. Uh, Mereka sebetulnya nggak suka ya sama energinya kamu. Energinya kamu itu di sini kan penuh dengan ketenangan ya, kedamaian. Nah mereka nggak suka. Ada the temperance-nya tetap ada di kondisi kedamaian itu sendiri ya. Karena kedamaian yang kamu ciptakan itu membawa pengaruh besar terhadap karir, keuangan, mental, pikiran, alam jiwa, alam bawah sadar kamu ya semua. Dunia akal dan pikiran kamu. Kalau kamu tenang, terjadi sebuah jembatan-jembatan kehidupan kayak gitu. Jadi kalau kamu tenang, kamu gampang banget buat ngeluarin diri kamu dari keterpurukan. Ya kan? Kan kalau misalnya kita mau ada ujian juga kan, kalau lagi ngadapin UAS, banyak malah pudar, pergi-pergi kemana gitu ya. Circle pikirannya kamu tuh jadi berputar terus. Tapi kalau misalnya lagi tenang, itu kan semua jawaban pada masuk. Itu masuknya ke intuisi yang disebut dengan ketenangan batinnya. Oke. Nah, di sini banyak hal dibalik ternyata ini kan tadi ada muncul kartu pertama tuh orang yang suka nakut-nakutin kamu dengan apalah atau kiriman atau apa di situ ya ataupun kata-kata yang menyakitkan kamu supaya kamu nggak move on supaya kamu nggak berprestasi kayak gitu ternyata di sini ya karena sesuatu hal yang buruk itulah datangnya satu hal yang baik gitu ya penghargaan itu datangnya karena kamu udah dihina dulu gak mungkin datang
kebahagiaan, kalau nggak sedih dulu. Nggak mungkin juga datang orang yang mau dia mengerti kamu. Nggak bisa kayak gini. Seseorang itu ketika mendapatkan sebuah masalah besar dalam hidupnya, pasti dia dapat penghargaan. Pasti dia dapat kayak diangkat gitu derajatnya sama Allah tuh. Nggak mungkin nggak ngapa-ngapain nggak diangkat derajatnya. Nggak mungkin nggak ngapa-ngapain diangkat derajatnya. Nggak mungkin, pasti ada masalah dulu, kesedihan, bencana, musibah dulu, ya. Perjalanan spiritual dulu, itu baru nanti kamu ketemu sama diri kamu sendiri dan kamu mendapatkan penerangan jiwa kamu mendapatkan pencerahan, dan pencerahan itu membawa kabar-kabar baik yang lainnya kayak rezeki, orang-orang yang mau kerjasama sama kamu semua gitu. Kamu mulai bisa cerdas dalam segala hal. Jadi kayak misalnya orang-orang itu bisa meneropong kamu ya dari luar, seberapa hebatnya kamu, kuatnya kamu gitu ya. Nah, di sini juga termasuk mantannya kamu ataupun pasangan kamu di masa lalu yang nggak komunikasi sama kamu, ngelihat perubahan kamu dari jauh, kan kelihatan gejolak keinginan seseorang dari luar yang menggebu-gebu itu karena kamu bangkit. Ya, coba kalau kamu lagi terpuruk, ada enggak nih getaran-getaran cinta? Enggak ada. Tapi ketika kamu lagi up banget nih, ya, ibaratnya gini, kamu tuh udah punya database lah. Kamu udah punya peta, kayak misalnya, aku tuh mau kemana-mana udah terjalin silaturahmi nih ibaratnya ya. Kamu mau kerja kayak, kamu mau usaha kayak, getaran-getaran kesuksesan itu bisa dirasakan oleh orang lu di luar jangkauannya kamu. Makanya ada seseorang di sini yang meneropong kamu ya, yang pengen ngungkapin rasa bangganya ketika sama kamu, rasa sayangnya sama kamu di sini ya. Ada the Edge of One, dia benar-benar mencintai kamu. Jadi ini kamu nih ada dua orang di sini ya yang lagi bertarung, mempertarungkan cintanya kamu. Wow. Libra, kamu lagi-lagi direbutin terus ah. Nah, terus di sini ada orang yang telah pergi ya, meninggalkan kamu. Sekarang dia lagi hancur, sakit, menderita banget. Ninggalinnya karena apa? Coba lihat. Karena seseorang yang telah datang dalam kehidupannya yang lebih bersinar dari kamu tuh sih tadinya ya. Gitu. Dia tuh pernah ngehayalin seseorang yang mungkin jauh lebih baik ya dari kamu. Ternyata orang itu hanya turun aja, mampir doang kayak meteor ya. Masuk aja tapi enggak lama gitu, menghilang. Oh, sorry, menghilang. Ternyata ketika dia menggantikan kamu dengan seseorang yang menurut dia itu lebih pantas untuk dia miliki, ternyata hanya lewat aja kayak meteor terus menghilang. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu dari inisial nama. Nah, tangan aku satu, soalnya tangan aku yang kanan tuh pegang smoking. Oke, ada huruf I, ada huruf D Libra ya, ada W, ada P, ada H, ada apa lagi, ada L, ya, ada O, terus ada G, ada N. Wow, apa nih? Wow. Ada di sini tuh ada energi yang lagi kayak gini ya. Lagi memang si Libra ini orangnya easy going sih sebetulnya ya. Kalau sama Libra mah diajak gitu, jalan-jalan yuk, kamu tuh mau-mau aja. Jadi orangnya tuh mesti ada yang ngajak kayak gitu, mesti ada yang ngebangunin gitu. Kamu tuh ibaratnya gini, kamu tuh kayak si Snow White ya, harus dicipok dikit sama pangeran tuh langsung bangun, langsung hidup lagi nih. Ada yang lagi butuh kasih sayang, cinta, dan belayan. Kamu harus sering-sering dicium ya sama pasangan kamu gitu, biar kamu tuh bangkit, biar kamu tuh gairah gitu, hidup kamu tuh gairah. Jadi ya emang
Libra itu orangnya tuh nggak dendaman, tahu nggak sih? Kalau misalnya aku ada masalah nih sama kamu, aku baik-baikin kamu, kamu langsung baik lagi orangnya. Sebijaksana itukah dirimu? Nah, makanya banyak orang yang suka banget sama performance kamu, gaya kamu, juga kepribadian kamu, wibawa juga ya. Ini rezekinya alhamdulillah mengalir sedikit-sedikit tapi lancar ya. Ada yang udah selesai, Kamarisa aku udah tamat, aku udah nggak mau lagi, udah final, udah nggak mau lagi ada hubungan-hubungan yang nggak jelas kayak gitu ya. Udah saatnya sekarang saya lebih ke memilih bagaimana caranya mempertahankan apa yang kalian punya. Kayak aku tuh udah ada usaha nih kak, aku lagi fokus aja sama usaha aku gitu ya. Aku kayak udah daftar nih, jiwa aku udah daftar sama kerjaan aku, dan aku udah uh, terpilih untuk melaksanakan pekerjaannya aku kayak gitu ya. Terus di sini ada yang uh, dia punya kayak gini, dia punya respon ya. Ada seseorang yang punya respon positif ya sama kamu di luar sana, entah siapapun di sini yang dia itu udah nyaman ya sama cara kerja kamu, cara kamu misalnya membawa diri kamu di dalam lingkungan pekerjaannya kamu, cara kamu misalnya speak up gitu ya. Mereka suka banget karena memang kamu orang yang bisa mengatasi segala hal yang emang rumit gitu. Kalau Libra itu emang suka di tempat-tempat yang emang bagian-bagian yang agak berat sih posisi kamu itu di sini. Tapi kenapa? Karena kamu mampu ya. Gak mungkin kamu diposisikan di tempat yang gampang karena kamu orang yang memiliki kapasitas kecerdasan yang luar biasa misalnya ya. Gak mungkin juga kamu disimpan ya di tempat yang gak kamu bisa, pasti yang kamu bisa gitu, sesulit apapun. Karena gini, orang yang suka tantangan biasanya dikasih tantangan-tantangan yang lebih dari tantangan yang kemarin. Justru kalau kalian misalnya punya tantangan yang biasa, itu biasa aja gitu, dan nggak pernah ngerasa kayak gini, gue bisa ini, udah gue jalan aja gitu. Justru kalian itu malah kurang tantangan, harusnya yang dikasih tantangan kalian suka. Nah, cuman di sini kalian itu masih takut untuk keluar dari zona yang nggak nyaman kayak gini. Kalau aku sih mikirnya banyak orang yang bilang, ayo keluar dari zona nyaman kayak gitu ya. Justru kalau kamu nyaman, rezeki kamu tuh baik kok. Kalau kamu nggak nyaman, rezeki kamu juga susah masuk kayak gitu. Yang penting nyaman aja dulu ya. Zona nyaman dan nggak nyaman sebetulnya sama aja sih, tergantung cara berpikirnya kita gitu. Kalau aku yang nggak nyaman, kalau aku yang misalnya bikin kita bisa jadi masalah, aku nggak pernah ngikutin energi itu gitu, karena aku main energi kan. Kalau misalnya kelihatan kayak ini nyaman buat aku dan bagus buat aku, kenapa aku harus tetap positif untuk mengatasi setiap hal? Karena dengan kepositifan ini kita mampu berjalan di atas muka bumi ini dengan baik ya kan. Kalau misalnya ada masalah-masalah yang bikin kita bisa terjadi satu gesekan gitu, itu kan ngeganggu juga, kok mengganggu juga komunikasi kita dengan alam. Kalau aku sih gitu ya. Nah, ini kalian juga adalah orang yang sensitivitasnya cukup tinggi juga. Jadi kalau seandainya kalian memang punya kenyamanan tertentu, nggak apa-apa kalau emang kamu nyaman gitu. Tapi kalau kamu misalnya, aku akan keluar dari zona nyaman, ya terserah. Berarti kamu bisa melakukan hijrah tadi. Kamu hijrah, tapi kamu jangan banyak ketakutan. Karena di sini masih ada yang merasa dirinya itu masih dilingkupi oleh kedukaan atau dilingkupi oleh rasa sedih gitu ya, dan kamu takut untuk melanjutkan hidup kamu ke jenjang selanjutnya kayak mau menikah nih, berpikir panjang banget, padahal nggak sesusah itu juga sih masalahnya, nggak serumit itu juga sih. Ini cuman karena hatinya kamu itu belum ada keyakinan. Jadi keyakinan itu penting banget ya dalam setiap hal. Ketika kamu misalnya dalam pekerjaan kamu, dunia pertemanan, juga relasi kamu kalau yakin jalanin ya. Kalau nggak yakin, belum yakin, kamu tunggu sampai itu yakin gitu. Tapi jangan terlalu lama. Keyakinan juga harus diraih ya kan, dijalanin. Harus kayak tangganya mesti dilewatin dulu, dan minta setiap hal, setiap perjalanan, setiap langkah yang kamu minta itu minta diberi keyakinan yang kuat atas izin kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Tolong ya Allah, misalnya aku ingin melakukan sesuatu hal yang ini baik untuk aku, untuk keluarga aku, tolong bukakan jalan dan mudahkan ceritanya supaya aku bisa ngelewatinya dengan baik kayak gitu ya. Oke, di sini tuh zodiaknya adalah ada 4 zodiak nih, ada Sagittarius, ada Virgo,
Nih, Virgo cocok kalau bertemu sama kamu, orangnya sama-sama bijak dan cerdas dalam mengatasi setiap permasalahan, dan ada sesama Libra juga, ada Cancer di sini ya. Terus apa lagi? Ada Aries sama Aquarius di sini ya. Ini orang-orang yang selalu hadir dalam kehidupan kamu, menemani perjalanan kisah dalam setiap episodenya kamu gitu. Terus di sini ada angka 64, 34, 57. Terus apa lagi ya? Ada angka 20, 36, 21, ada angka 22, 19, 35. Dan pesannya untuk kamu adalah 3 pesan. Sweet child, kamu itu cowok atau cewek yang waktu kecilnya tuh ganteng gitu, lucu banget, cute banget, orang-orang suka sama kamu. Kecilnya aja cakep, apalagi udah gedenya ya. Oke, di sini mungkin kamu juga suka sama anak-anak kecil, kamu sayang sama anak-anak ya. Oke, di sini ada yang hampura. Ada yang minta hampura. Tahu nggak hampura itu minta maaf? Ya nggak tahu, kalau aku nulis ya hampura gitu bahasa Sunda. Harusnya mah maaf gitu ya, apologize. Tapi nulisnya tuh hampura ya, mungkin leluhur aku orang Sunda kan nulisnya bahasa Sunda, ya udah aja aku tulis hampura. Ini ada yang mau minta maaf sama kamu. Ada yang mungkin pernah bikin sedih kamu, bikin salah misalnya sama kamu, dia mau minta maaf sama kamu ya. Oke, nah terus di sini ada yang kawan sejati. Ya, kawan sejati itu selalu menghidupkan suasana. Nih, kalau kamu lagi stuck, kamu ketemu sama kawan sejati kamu, pasti kamu terobati. Ya, aja kamu jangan lupa sama teman-teman kamu kalau udah sukses. Apa sih? Jangan masuk. Iya ampun. Udah ada kucing aku tuh udah. Oke. Semoga apapun yang kalian hadapi dipermudah. Jangan lupa berdoa dulu. Berdoa baru berusaha, harus seimbang ya. Tanpa berdoa ya kita mustahil. Tanpa bekerja mustahil banget ya kan. Oke gitu ya. Nah mungkin di sini kan tadi ada orang yang udah ninggalin kamu tadi tuh kan. Dia tuh kayak kehilangan gairah hidup gitu guys. Ada yang kehilangan nyawa kayak gitu, kayak, atau mungkin ada yang sudah meninggal di sini oleh saudara atau keluarga. Ada yang mungkin ada yang meninggal nih, misalnya saudaranya atau siapa gitu, dia mungkin butuh ketenangan dari dukungan moral, dukungan psikologis atau moral dari kamu nih. Kayak dia mungkin dia lagi ngerasa dia jiwanya lagi benar-benar mati gitu, mati rasa, bisa aja juga gitu ya. Ataupun setelah kamu pergi dan dia misalnya mencari penggantinya dirinya kamu di sini, dia merasa ada yang hilang dalam dirinya kayak gitu. Ada yang hilang. Katanya gini, seandainya kalau dulu tuh nggak aku tinggalin kamu ya mungkin kejadian itu nggak akan menerpa aku, kata dia itu ya. Seandainya kalau dulu itu dia itu benar-benar nggak kegoda sama orang baru nih yang cuman lewat doang, yang menghancurkan hubungannya kalian, ini nggak akan terjadi. Tapi saya lihat di sini keberuntungan menerpa dirimu ya. Keberuntungan lagi mampir dalam hidupnya kamu. Keuangan kayak misalnya gini, kamu mulai punya obsesi baru lah dalam hidup kamu. Kamu mulai punya kayak gini, semangat dalam mencapai masa depan kamu gitu. Walaupun kamu merayap-rayap ya kan, setelah kamu disakitin kamu tetap berjuang merayap-rayap sampai ke tempat dimana tujuannya kamu gitu. Kamu tinggal menikmati pemandangan yang begitu indah yang telah Tuhan sediakan buat kamu, untuk kamu yang berjuang ya mati-matian dalam mempertahankan harga diri kamu, mempertahankan eksistensinya kamu gitu. Dengan tertatih kamu mampu melaluinya gitu dengan bantuan semesta dan dengan diri kamu. Kamu juga harus berterima kasih sama diri kamu yang mampu berdiri saat ini demi mewujudkan cita-citanya kamu untuk membahagiakan keluarga kamu ya. Di sini kamu harus bisa menghargai diri kamu, kasih diri kamu hadiah, kebahagiaan, pelukan ya, pujian untuk diri kamu. Karena hanya diri kamu yang mampu membantu apapun dalam setiap kondisi ya. Kayak gitu ya.
Mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga jodoh, keberuntungan, dan berlimpah rezeki selalu datang kepadamu ya Libra. Ya jangan bersedih hati, semua ada waktunya. Tinggal kita banyak berdoa dan berusaha, pasti Tuhan memberi jalan yang terbaik untuk kamu semua ya. Oke, makasih ya Libra udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Libra selanjutnya. Dadah.